Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Dani di Dan Cineview. Di video ini saya akan menceritakan plot and explain film horor dan misteri yang berjudul Marrowbone. Salah satu film horor terbaik yang pernah saya tonton. Karena selain horornya dapat, tapi juga plot twistnya yang apik dan cerdas, sukses mencengangkan akal pikiran saya. Film ini berjudul asli El Secreto de Marrowbone, yang artinya Rahasia Keluarga Marrowbone. Film drama horor misteri dari Spanyol tahun 2017. Jadi, Marrowbone adalah nama sebuah keluarga. Setting film ini terjadi di Amerika tahun 1969, namun mengambil lokasi syutingnya di Spanyol. Keluarga Marrowbone ini terdiri dari seorang ibu yang bernama Rose Marrowbone dan keempat anaknya yang bernama Jack, Billy, Jane, dan Sam. Mereka pindah dari negara Inggris dan baru sampai di rumah yang sudah tua milik ibunya di Amerika. Di sana, sang ibu menginstruksikan pada anak-anaknya bahwa nama belakang mereka sekarang sudah bukan Fairbairn lagi, tapi diganti dengan nama belakang ibunya yakni Marrowbone. Setelah mereka melewati garis yang dia buat di lantai, maka rumah tua itu akan menjadi rumah baru bagi mereka dengan nama belakang yang baru pula. Sebelum melintasi garis, Sam bertanya pada ibunya, "Apakah dia akan menemukan kita, Ibu?" Ibunya menjawab bahwa setelah melewati garis itu, maka tidak akan ada lagi yang akan mengganggu mereka. Lantas pertanyaan pertama dari film misteri ini, siapakah sosok dia yang ditanyakan Sam? Yang kedua, mengapa mereka harus pindah ke rumah tua itu? Dan yang ketiga, ada kejadian apa sih sebelum mereka pindah ke rumah tua itu? Sejenak kita amati dulu dengan sosok anak sulung Marrowbone, yakni Jake. Dia sangat gemar menulis buku harian. Setiap hari, setiap momen penting, dia tulis dengan rinci termasuk peristiwa besar kepindahan keluarganya ke rumah besar itu. Dia juga menuliskan sebuah harapan besar akan kebahagiaan keluarganya dan rasa aman yang selama ini belum mereka dapatkan. Hari pertama itu tampak sekali empat bersaudara ini sangat bahagia. Jack bilang ini adalah hari di mana mereka merasakan kebebasan tanpa rasa takut. Di sebuah gua yang berbentuk seperti tengkorak, mereka bertemu dengan seorang teman baru yang bernama Ellie. Ellie adalah seorang gadis baik hati yang tinggal di kota namun suka bermain ke tempat itu untuk sekedar mencari kedamaian sembari membaca buku. Hari itu benar-benar menjadi hari yang sangat indah bagi Marrowbone bersaudara. Ellie sudah melebur dengan keluarga asing itu dan chemistry mereka semakin erat, terutama dengan si sulung Jack dan si kecil Sam. Di akhir siang itu, Ellie sempat mengabadikan momen indah itu dengan memotret empat bersaudara ini dengan latar pantai yang indah. Sambil menulis di buku harian itu, Jack tersenyum bahagia dan menggambar ilustrasi itu sambil mengatakan bahwa mereka sudah melupakan masa lalunya dan mereka sudah bahagia memulai lembaran-lembaran baru. Di tengah kebahagiaan itu, ternyata kesehatan sang ibu tidak membaik. Perjalanan pindah ke Amerika nyatanya menguras banyak energi dan juga kesehatannya. Tidak diketahui penyakit apa yang diderita Rose, namun tampak sekali kesehatannya semakin memburuk. Sambil menggenggam tangan putranya yang paling besar, Rose memberikan pesan-pesan terakhir sebelum kematiannya. Rose berpesan untuk menguburkannya di kebun seperti yang sudah ia tunjukkan. Dan setelah kematiannya, ibunya menyuruh untuk bersembunyi dari dunia sampai umur Jack 21 tahun. Hal ini dimaksudkan agar anak-anaknya tidak berpisah karena anak-anaknya yang berstatus yatim piatu akan dikirim ke panti asuhan dan bisa dipastikan mereka akan berpisah. Sang ibu ini menginginkan mereka agar selalu hidup bersama dan saling menjaga. Jika Jack sudah berusia 21 tahun, maka Jack memiliki hak asuh sehingga pemerintah tidak bisa mengambil hak asuh adik-adiknya. Sang ibu menyuruh Jack untuk berjanji agar mereka selalu bersama dan memenuhi wasiatnya. Dan Jack pun berjanji. Ibunya pun mengingatkan untuk menyiapkan sebuah tempat yang aman jika dia menemukanmu. Di sini lagi-lagi kata dia muncul yang belum kita pastikan siapa si dia itu. Sepertinya si dia inilah yang membuat mereka harus pindah atau bisa dikatakan melarikan diri. Kemudian ibunya mengisyaratkan Jack untuk mengambil di lemari riasan sebelah kiri. Lantas Jack pun membuka lemari itu dan melihat sebuah kotak kaleng dan dia kaget sembari berkata, "Ibu berbohong di pengadilan. Ibu menyimpan uangnya selama ini." Belum selesai Jack berbicara, ibunya ternyata sudah tiada.
Misteri Marrowbone ini kini bertambah, yakni uang itu dari mana dan mengapa ibunya menyembunyikannya selama ini. Mimik wajah Jack terlihat kesal sama ibunya. Barangkali uang ini ada hubungannya dengan si dia yang selama ini mereka melarikan diri. Terus pengadilan apa yang telah dijalani keluarga ini? Lanjut nontonnya. Setelah sang ibu wafat, Jack membacakan surat wasiat yang isinya pesan-pesan untuk anak-anaknya. Jane akan menjadi ibu bagi Sam seperti yang seharusnya. Dan untuk Billy agar bisa menahan sifat temperamennya. Dan untuk Jack sudah waktunya untuk membuka hatinya terhadap cinta. Dan menjaga adik-adiknya agar tetap aman selamanya. Begitulah kira-kira isi dari surat wasiat Rose Marrowbone. Sesaat setelah membacakan surat itu, Jack lantas mengajak adik-adiknya bersumpah untuk tidak pernah terpisahkan selamanya. Jack memandangi pusara ibunya sambil berkata bahwa mereka sudah berjanji untuk selalu bersama dan bersembunyi dari dunia luar sampai Jack berumur 21 tahun. Jack kembali menuliskan kisah hidupnya di buku harian. Kini mereka hidup tanpa seorang ibu. Jane yang sedang merangkai bunga dikejutkan oleh suara tembakan yang mengenai kaca jendela. Jane dengan langkah gemetar mengintip di balik jendela siapa si penembak itu. Dan terlihat seorang pria berdiri tegak sambil menenteng senapan laras panjang menatap tajam ke arah Jane. Dengan nafas tersengal dan gemetar, Jane langsung berteriak memanggil, "Jack! Jack! Jack!" Jack yang sedang menulis buku harian terkejut dan langsung meletakkan penanya sembari beranjak menuju Jane. Film terhenti sampai di sini. Ternyata film ini baru mukadimahnya saja, atau pembukaan cerita. Scene tersebut menimbulkan beberapa spekulasi dari penonton. Pertama, pria yang menembak itu mengkemungkinan sosok si dia yang pernah dilontarkan oleh Sam dan ibunya menjelang kematian. Sepertinya si dia ini telah menemukan targetnya. Terlihat wajah Jane yang kaget menandakan bahwa sosok yang mereka melarikan diri karenanya. Satu lagi pertanyaannya, apakah pria itu ayah mereka? Tapi kok jahat banget ya? Scene tiba-tiba berganti dengan tulisan 6 bulan kemudian. Kejadian kedatangan sosok pria dan teriakan Jane sepertinya tersembunyikan. Kita tidak tahu kejadian apa yang telah berlangsung. Apakah sosok pria itu berhasil Jack atasi? Apakah dia mati atau dia kabur lagi? Lanjut saja menontonnya. Suasana rumah masih seperti biasa untuk keluarga ini. Sam, Jane, Billy, dan Jack hidup rukun. Di sini kita melihat Sam yang tengah menatap sebuah cermin besar yang ditutupi kain dan tampak sedikit terbuka. Kalender menunjukkan bulan Juli tahun 1969. Dan Jack berkata dia sudah muak terkurung di rumah itu. Namun Jane menenangkannya bahwa sebentar lagi ulang tahun Jack yang ke-21 sehingga mereka bisa bebas. Sam sangat takut dengan cermin besar itu karena Sam selalu mendengar suara-suara di balik cermin itu. Namun Billy menenangkan bahwa tidak ada namanya hantu, yang ada hanya seekor musang tinggal di balik tembok rumah itu. Jack kembali menutup cermin besar itu yang sebagiannya terbuka. Apa maksud cermin itu ditutup dan tampak cermin itu sudah retak. Sejenak Jack menoleh ke arah langit-langit dan tampak seperti bekas bocor yang berwarna kehitam-hitaman. Jack pun penasaran ada apa di balik langit-langit itu. Jack pun memutuskan untuk memeriksanya ke atas, namun pintu masuk ke ruang atap rumah itu sudah ditembok rapat menutupi pintunya. Entah siapa yang memasang tembok itu dan apa tujuannya menutup rapat ruangan itu. Jack malah terduduk dan terserang sakit kepala. Esok paginya, Jack akan pergi ke kota untuk keperluan sehari-hari atau menjual kue-kuenya. Sebelum pergi, Jack mengunci rantai pagar rumah agar tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Sesampainya di kota, Jack langsung mendatangi sebuah grosir untuk menyerahkan kue-kuenya. Setelah selesai, Jack mengunjungi Ellie di gedung perpustakaan yang mana sudah lama tidak bertemu. Jack dan Ellie langsung melepas rindu dengan sebuah kecupan. Tidak lama mereka berbincang, tiba-tiba datang seorang pengacara yang bernama Tom Porter. Dia memamerkan pencapaian karirnya bahwa dia mendapatkan posisi yang bagus di New York. Kemungkinan dia sedang modus agar Ellie terkesan. Bukan hanya itu, Tom juga mengajak Ellie untuk main ke kota New York. Jack yang dari tadi menguping percakapan Tom dan Ellie langsung membuat sabotase kecil, sehingga percakapan mereka terhenti. Tom lantas menghampiri sumber suara itu dan menemukan Jack yang sedang tertunduk.
Lantas Tom menyapanya dengan sebutan nama lama, Jack Fairbairn. Tom memberitahu Jack bahwa dia harus mendapatkan surat peralihan rumah dan besok dia akan datang ke rumah untuk mendapatkan tanda tangan ibunya Jack. Tidak lupa Tom juga berpesan untuk menyiapkan uang sebesar $200 dalam bentuk cek untuk biaya admin surat itu. Jack kaget mendengar Tom akan datang ke rumah. Dia lantas mengajukan usulan untuk membawa berkas yang harus ditandatangani ibunya saja dengan alasan ibunya sedang sakit keras. Tapi Tom menolak usulan itu karena dia harus yakin bahwa yang menandatangani surat itu adalah yang bersangkutan. Dengan situasi gawat itu, Jack bergegas pulang dan merundingkannya dengan ketiga adik-adiknya. Mereka bingung apa yang harus dilakukan. Jika si pengacara itu datang dan mengetahui bahwa ibunya sudah wafat, maka tamatlah kebersamaan mereka. Mereka pun bingung karena uang yang tersedia hanya kurang dari $50. Di tengah kebingungan itu, lantas Billy mengusulkan untuk menggunakan uang simpanan dalam kotak kaleng itu. Jen dan Jack terlihat tidak setuju dengan ide itu. Mereka tidak mau menggunakan uang laknat yang membuat mereka harus hidup dalam pelarian. Namun, apa boleh buat? Tidak ada pilihan lain. Billy lantas bergegas pergi ke hutan untuk mencari kotak kaleng berisi uang sepeninggalan ibunya. Kita tidak paham kenapa itu kotak uang tiba-tiba ada di hutan. Apa sengaja disembunyikan oleh mereka? Entahlah, lanjut aja nontonnya. Setelah menemukan kotak itu, mereka langsung membukanya. Terdapat beberapa benda-benda lain dan di paling bawah mereka menemukan uang yang cukup banyak. Namun bukan dalam bentuk dolar, tapi pound sterling mata uang Inggris. Billy dan Sam terlihat bahagia melihat uang sebanyak itu. Kecuali Jane yang tampak tidak setuju dan seharusnya uang itu tidak pernah disentuh karena membawa sial. Namun Jack tetap memutuskan untuk menggunakannya karena tidak ada pilihan lain. Dan mereka pun harus segera bersiap menyambut kedatangan sang pengacara yang akan datang besok. Jack memoles atap yang hitam yang masih misteri itu dan Jane berlatih untuk meniru tanda tangan ibunya. Jack meyakinkan Jane bahwa ini harus berhasil. Lalu Billy menjemur beberapa pakaian ibunya untuk kesan bahwa ibunya masih hidup. Jack menyiapkan kursi dan meja karena rencananya Tom tidak akan dipersilakan masuk, tapi akan dipersilakan menunggu di luar. Selang beberapa lama, Tom pun muncul dan membunyikan bel di depan pintu pagar rumah. Jack bergegas menyambutnya sambil membuka kunci rantainya, lalu mempersilahkan duduk dan menyantap minuman dan makanan. Jack menyodorkan amplop yang berisi uang senilai 200 pound sterling. Awalnya, Tom menolak menerima uang itu karena dia lebih menginginkan cek bank. Tapi Jack berhasil membujuk Tom bahwa uang pound sterling nilainya 2 kali lipat dolar, sehingga Tom mendapatkan lebih banyak. Setelah itu, Jack meminta tolong agar Tom bisa menyerahkan dokumen yang harus ditandatanganinya, mengingat ibunya sedang sakit keras dan tidak bisa beranjak dari tempat tidur dan merasa malu jika bertemu orang lain dengan keadaan seperti itu. Tom pun akhirnya menyerah dan mengabulkan permintaan Jack. Jack bergegas masuk ke dalam menuju ruangan yang di sana Jane sudah siap untuk menirukan tanda tangan ibunya. Namun yang tidak diduga adalah berkas yang harus ditandatangani ada 2 lembar, sehingga akan sulit menyamakan tanda tangannya. Jane lantas berlatih lagi tanda tangannya karena takut ketahuan bahwa tanda tangannya palsu. Sedangkan Tom yang dari tadi duduk menunggu di luar rumah merasa tidak sabaran tanpa izin dia masuk melihat-lihat isi ruangan dalam rumah dan menuju ke kamar ibunya. Jack dan Jane yang sedang berjibaku dengan tanda tangan itu mendengar langkah Tom menuju ruangan itu. Jack sambil berpura-pura bicara pada ibunya untuk tidak beranjak dari tempat tidurnya dan terdengar keluar kamar oleh Tom, sehingga manipulasi itu cukup berhasil meyakinkan Tom. Tepat ketika Tom di depan pintu kamar, Jack akhirnya keluar dengan membawa dokumen yang sudah ditandatangani. Dan Tom yang berdiri di sana berkata bahwa dia tidak tahu kalau kondisi ibunya sangat buruk. Akhirnya Tom menandatangani berkas itu dan berkata sekarang rumah ini sudah resmi menjadi milik ibunya Jack, Rose Marrowbone. Dan misi penyelamatan yang dilakukan Jack dan adik-adiknya berhasil dengan cukup mulus. Setelah berhasil memperdaya Tom dan rumah secara resmi sudah atas nama ibunya, lantas malamnya mereka merayakan dengan bermain bersama sebuah papan permainan. Namun sedang asyik bermain, tiba-tiba saja penutup cermin besar itu terlepas. Sam yang kebetulan berada di sana karena harus mengambil dadu langsung berteriak pada Jack.
Jack pun menyuruh semua adik-adiknya untuk masuk ke dalam persembunyian yang mereka buat di salah satu kamar. Jack menutup kembali cermin besar yang retak itu dengan hati-hati dan ketakutan. Di langit-langit dekat cermin itu terdapat lubang kecil seperti ada sosok yang mencoba keluar dari atap. Jack perlahan mengintip ke dalam lubang itu dan kagetnya di dalam sana ada sesosok makhluk yang sedang merangkak berwarna abu-abu. Jack pun kaget dan terjatuh dari tangga sampai pingsan. Setelah siuman, Jack tengah dikelilingi oleh adik-adiknya. Sam bilang bahwa ia benci hidup di rumah yang berhantu. Sedangkan Jen berpikir bahwa hantu itu datang karena mereka telah menggunakan uang di kotak itu sehingga hantu laknat itu kembali meneror mereka. Mereka pun sepakat untuk mengembalikan uang itu di tempat yang semestinya. Billy yang mengemban tugas untuk mengembalikan uang itu segera naik ke atap rumah dan membuka cerobong asap yang sudah ditutup dan diikat. Sejenak kita bertanya-tanya kenapa itu cerobong asap itu ditutup. Menutupi siapa? Apakah ada kaitannya dengan pintu ruang atap yang ditembok? Apakah mereka telah mengurung seseorang di dalam ruang atap itu? Di lokasi lain, Ellie tengah berjalan pulang setelah bekerja. Lalu Tom Porter dengan mobil sedannya menghampiri Ellie dan mengajaknya naik untuk diantar pulang. Tom memang tengah mengejar cinta Ellie. Di perjalanan itu, Tom bertanya pada Ellie sejauh mana dia mengenal keluarga Marrowbone. Ellie hanya menjawab bahwa dia hanya berteman baik bersama mereka. Tom mengkhawatirkan kehidupan Marrowbone yang terisolasi dengan warga sekitar. Mereka terkesan menghindari dari kehidupan sosial. Tom juga menyinggung Sam yang tidak bersekolah dan mereka harus hidup dengan cara itu karena ulah ayahnya. Ellie tidak tahu mengenai ayah mereka karena Jack tidak pernah menceritakan tentang ayahnya. Di sini kita baru tahu dari cerita Tom bahwa ayah Marrowbone adalah orang jahat dan kemungkinan besar yang datang membawa senjata itu adalah ayahnya yang mengejar anak dan istrinya. Namun kejadian datangnya ayahnya itu telah dilompati tiba-tiba 6 bulan kemudian. Kita bisa berspekulasi sementara bahwa ayah mereka berhasil mereka kurung di ruang atap sehingga pintunya ditembok dan atapnya ditutupi. Dan yang menghantui rumah mereka adalah hantu ayahnya. Jack dan Ellie terlihat sedang menikmati kebersamaan di lokasi indah pesisir pantai. Mereka saling mencintai. Tiba-tiba saja Ellie bertanya pada Jack kenapa jarang sekali bercerita tentang ayahnya. Tiba-tiba saja Jack melepas pelukannya dan berkata bahwa ayahnya adalah seorang monster. Semua yang dilakukan ayahnya tidak bisa dimaafkan. Ayahnya adalah alasan Marrowbone harus pindah dari Inggris ke Amerika dan mereka harus menjauh darinya. Dan Jack mengatakan bahwa kini ayahnya sudah mati dan sepertinya yang berada di ruang atap itu adalah ayahnya. Tapi apakah benar sudah mati dan jadi hantu atau apakah ayahnya masih hidup? Sedang asyik-asyiknya in the Hoy, ternyata kebersamaan Jack dan Ellie diketahui oleh Tom. Tom yang dari tadi mengintip mereka langsung terbakar cemburu. Ternyata Tom yang berpenampilan perlente dan berkendaraan tidak mampu mengalahkan Jack yang tampil dekil dan hanya punya sepeda. Di sini jelas bagi kamu yang belum punya apa-apa, jangan patah semangat mengejar cinta. Jack pun pulang dan di rumah suasana sepi tidak seperti biasanya. Ternyata di sana Billy tengah dibakar amarah karena Jack selalu bepergian semaunya. Billy dan Jack bertengkar hebat. Billy marah karena aturan yang dibuat Jack adalah untuk tidak keluar kecuali dalam keadaan darurat. Jack melanggar aturannya sendiri dan keluar untuk bertemu Ellie. Sam yang penasaran dengan kamar ibunya tanpa sepengetahuan Jack mengambil kunci dan berhasil masuk. Di dalam sana Sam menatap tempat tidur ibunya dan tampak cermin rias dan lemari baju dalam keadaan ditutup kain. Sam membuka pintu lemari dan menghirup wangi baju ibunya. Kemudian dia membawa sebuah kotak musik dan dinyalakannya. Dia pun membuka sebuah berkas yang isinya terdapat foto keluarga. Di sana terlihat jelas wajah ayah mereka, tapi di foto itu tidak ada Sam. Di foto itu hanya ada Jane, Billy, dan Jack. Dan di sana ada potongan koran yang berjudul Monster Bumpton akhirnya terungkap. Sedang asyik mengamati foto-foto kenangan, Sam mendengar suara aneh di atas langit-langit. Dan tiba-tiba pintu kaca lemari terbuka sendiri serta kainnya terbuka. Sam pun menjerit ketakutan sembari memanggil kakaknya Jack dan berteriak bahwa cerminnya terbuka. Jack yang baru bangun dan menjumpai Jane dan Billy sedang termenung.
Jen mengatakan bahwa Sam telah masuk ke kamar ibu dan melihat hantu di balik kaca lemari. Jack, Jen, dan Billy tahu bahwa tidak ada hantu. Yang ada hanyalah ayahnya yang dikurung dan kemungkinan mati di ruang atap. Hantu hanyalah cerita untuk mengelabui Sam. Jen sepertinya yakin bahwa ayahnya yang di dalam atap itu masih hidup, karena minggu-minggu awal masih mendengar teriakannya. Tapi Jack membantahnya bahwa ayahnya sudah mati dan tidak bisa menyakiti mereka lagi. Tapi Jen menyela bahwa dia tidak pernah mati dan kalaupun mati, kita harus memakamkannya secara wajar. Tapi Jack tidak mau melakukannya, dia tidak mau masuk ke dalam ruang atap itu. Mohon maaf teman-teman karena cerita film ini cukup panjang dan alat editing yang belum kuat untuk mengedit video dengan durasi panjang. Part selanjutnya bisa teman-teman klik linknya di kolom deskripsi. Mudah-mudahan berkenan. See you on next video.